Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Bertemu lagi dengan Oma Titi Setiani. Oke, kali ini Oma akan membacakan sebuah cerita anak yang berjudul Cicil Ingin Terbang ke Angkasa. Ini bukunya. Jangan lupa like and subscribe ya. Enjoy the story. Cicil ingin terbang ke angkasa. Mentari pagi telah bersinar begitu cerahnya. Cimoy, si induk kelinci, keluar dari gorong-gorong tanah tempat ia tinggal bersama Cicil, Cipan, dan Cipen. Ketika putrinya itu sudah mulai besar dan lucu-lucu, Cimoy, si induk kelinci, mengawal putrinya mencari makan, berumput di hamparan tanah lapang yang menghijau. Sementara ketika putrinya asik menikmati segarnya rumput pagi yang terasa renyah dan segar, Cimoy duduk di kejauhan, tidak meninggalkan kewaspadaannya mengawasi putri-putrinya dari ancaman yang siap memangsa. Cicil, Cipan, dan Cipen berlari-lari berkejar-kejaran, berguling-guling di hamparan tanah lapang menghijau. Gerak tawa mereka tiada terhenti, membuat Cimoy, si emak kelinci, tersenyum-senyum sendiri melihatnya. Hingga mentari kemudian bergerak menuju tinggi setengah gala. Rombongan kelinci itu sudah kekenyangan dengan sarapan paginya. Cimoy mengajak putri-putrinya berteduh di bawah naungan pohon beringin. Sesekali mereka mengerat rerumputan dan dedaunan di dekatnya. Tiba-tiba, Cicil, putri sulung Cimoy, berlari menjauh dari saudara-saudaranya. Lagaknya seperti kelinci dewasa yang telah mampu dan siap menghadapi mara bahaya. Ya, begitulah usia remaja, selalu penuh dengan semangat dan kemauan, merasa dirinya paling hebat dan tak perlu bantuan siapapun. Namun si emak kelinci yang selalu mengkhawatirkan keselamatannya segera berlari, mengejar dan mengajaknya kembali berkumpul dengan saudara-saudaranya. Jangan terlalu jauh dari emak, Cicil. Emak susah mengawasimu, kata Cimoy mengingatkan putri sulungnya. Kenapa sih emak selalu mengikutiku? Aku kan sudah besar, mak. Aku bisa menjaga diri, jawab Cicil. Iya, emak tahu Cicil sudah besar, tapi Cicil harus tetap waspada. Emak juga harus tetap menjaga, jawab Cimoy, emak kelinci dengan sabar. Kalau begitu, aku mau menjadi angin, mak. Angin yang berhembus kuat dan bebas, mampu menerbangkan awan ke segenap penjuru. Angin yang bisa mengubah biru awan menjadi pekat, yang bisa mengubah terang menjadi rintik hujan. Jadi emak tidak bisa lagi mengejarku, kata Cicil tak mau kalah. Baiklah nak, kalau kamu menjadi angin, emak akan menjadi angin beliung yang lebih kuat lagi, sehingga emak bisa melindungimu, timpal Cimoy. Emak. Baik, Cicil akan menjadi kilat di langit, mak, yang kuat dan menakutkan, biar emak tidak lagi dapat menyentuhku. Cicil mengumam sambil bersungut-sungut, suaranya meninggi. Cimoy, si emak kelinci, menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu Cicil ingin dibiarkan sendiri, tetapi Cimoy masih tidak tega. Kalau Cicil menjadi kilat, emak akan menjadi halilintar. Halilintar yang akan selalu beriring denganmu, hingga emak bisa menyentuhmu dan menyagamu dalam keadaan apapun. Cicil menjadi sangat marah. Kenapa emak selalu saja ingin mengikutinya? Ia sudah besar dan bisa pergi jauh dari emak.
tidak lagi terus berlindung dalam pelukan emak. Cicil mengamuk. Ia mencabik-cabik tanah dan rerumputan di sekitarnya. Ia juga berteriak-teriak keras. Emak dengan sedih hanya bisa memandang dari kejauhan. Ya Allah, ampuni dan jagalah putri-putriku, terutama Cicil. Semoga ia terbuka mata hatinya dan tidak melulu mengikuti keinginannya sendiri hingga membahayakannya. Gumam Cimoy mengucapkan doa. Ia kemudian menoleh dan mendapati Cipan serta Cipen telah tergolek kekenyangan di bawah pohon. Ekor mereka sesekali mengibas-ngibas mencari keberadaan emaknya. Cimoy menemukan ketenangan dalam kedua wajah putrinya yang telah terlelap. Beruntunglah mereka tidak melihat amarah kakak sulungnya. Cicil berlari menjauh beberapa meter dari emaknya, masih tetap mengais-ngais tanah dan mencabik dengan marahnya. Cimoy tidak berani mendekat. Ia hanya memandangi terus dari jauh dengan hati was-was dan waspada. Matanya awas melihat ke arah semak-semak. Bisa jadi di sana ada serigala yang mengintai dan selalu ingin memangsa mereka. Dibiarkan Cicil meluapkan seluruh isi hatinya. Beberapa saat kemudian, dengan wajah yang masih memerah karena marah, Cicil mendekat emaknya. "Mak, dengar ya, kalau ini aku tidak mau lagi emak mengikutiku. Aku ini Cicil yang kuat. Aku menjadi burung bango saja yang bisa terbang jauh ke angkasa. Bebas berpetualang, Mak. Aku akan terbang jauh dan hidup sendiri. Mak tidak usah mengikutiku lagi. Aku akan mencari kehidupan lain di tempat yang jauh, yang indah-indah." Cicil begitu bersemangat membayangkan dirinya terbang seperti burung bangau di angkasa, memiliki sayap dan bisa menyentuh langit luas, lalu pergi kemanapun ia suka. Emak tidak bisa lagi mengejar atau mengikutinya. Cimoy terdiam sesaat. Ia termenung, memikirkan jawaban yang tepat untuk putrinya, yang bisa meredakan amarah Cicil, namun tidak menggurui, karena anak remaja memang susah untuk digurui. Cimoy menghela nafas dalam-dalam dan memandang senyum lembut. "Baiklah Cicil, putri sulung ibu yang hebat." Cimoy memulai jawabannya. "Dengarkan ibu baik-baik ya nak. Kalau memang Cicil ingin menjadi bangau yang kuat dan tangkas yang bisa terbang kemana-mana, emak izinkan. Cicil boleh melakukannya." Cicil berbinar-binar. "Benar, Mak?" "Benar. Emak tidak akan mengikutiku lagi, tidak akan mengawasiku lagi seperti anak kecil." Emak tersenyum. "Emak kan tidak punya sayap. Bagaimana cara mengikutinya?" "Yeay, hore, aku akan bisa terbang. Aku bebas!" Cicil berteriak kegirangan. Emak tersenyum lagi. Cicil merebahkan diri di hadapan emaknya, berpikir betapa menyenangkan menjadi bangau dan tidak lagi diawasi oleh emaknya. "Tapi Cicil, putri sulung emak dan panutan kedua adik-adik, bolehkah emak meminta?" "Apa itu, Mak?" "Andai Cicil menjadi burung bangau yang bisa terbang bebas dan jauh, bolehkah emak menjadi pohon yang rindang?" "Pohon yang rindang? Untuk apa?" "Ya agar jika kamu sudah lelah terbang dan di dunia sana makanan sudah habis karena lingkungan rusak, kamu bisa pulang. Pasti banyak makanan di sekitar pohon rindang.
Juga ada tempat untuk kamu kembali jika di luar sana hujan deras dan membuatmu nyaris membeku. Atau juga bahkan ketika panas menyengat dan bulu-bulumu nyaris terbakar. Kamu bisa berlindung di bawah daun-daun emak. Cicil terdiam. Iya juga. Bagaimana jika nanti hujan deras? Biasanya jika hujan deras, ia akan bersembunyi di rumah dan meringkuk dalam pelukan emak yang hangat. Tiba-tiba Cicil ingat pernah melihat burung bangau yang tetap berdiri di sawah dengan mengangkat satu kaki ketika hujan tiba. Ih, pasti dingin. Lalu, jika nanti kamu merindukan emak, kamu bisa terbang, melintas di atas emak, menengok ke bawah, dan melihat kedua adikmu yang sedang kejar-kejaran di sana. Tentu kamu bisa singgah sebentar dan bermain dengan adik-adikmu, karena pasti di luar sana kamu tidak lagi bisa bermain dengan adik-adikmu. Cicil membuang pandangannya. Terlihat olehnya Cipan dan Cipen yang masih tidur lelap. Oh, tentu saja ia akan merindukan mereka. Seru sekali jika sedang bermain-main bersama dan berkejar-kejaran atau membicarakan ini itu. Mak, kalau jadi bangau, bisa tidak aku pulang ke rumah pada malam hari? Tentu saja tidak bisa. Rumah kita kan di tanah. Mana bisa bangau masuk ke dalam tanah? Lalu aku tidur di mana? Ya di alam luas. Cicil bimbang. Terus bagaimana nanti caraku makan wortel segar yang biasa emak siapkan menjelang tidur? Lah, bangau kan tidak makan wortel, ia makan katak dan ikan. Ih, aku tidak suka ikan dan katak, aku suka wortel dan sawi. Bangau tidak melakukannya. Lama Cicil diam. Ia memandangi emak yang tersenyum lembut. Ya memang terkadang menyebalkan jika kemana-mana harus diikuti emak. Tapi emak kan baik. Apalagi wortel yang disediakannya. Yummy dan renyah. Ah, aku tidak mau menjadi bangau. Aku menjadi Cicil saja di sini sama emak. Mau makan wortel dan tidur di tanah. Emak tertawa, dipeluknya Cicil dengan penuh kasih. Tamat. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Iya, benar, kita harus bersyukur atas semua anugerah Allah kepada kita. Oke, sampai bertemu pada cerita Oma selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.